membaca berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang ingin memimpin doa? Bisa. Silakan maju. Doa dalam hati Jumat. Terima kasih Mbak Nisa. Siapa temannya yang tidak masuk hari ini? Kenapa tidak masuk hari ini? Oke, kita doakan teman kita yang lagi sakit agar lekas sehat. Kita belajar kembali bersama kita. Setelah ini kita akan belajar bersama dulu ya, agar lebih semangat. Oke, nanti tangannya bisa temukan ya. Kita bersama ingat mati gaya ilmu itu merugi cepat terabungnya. Untuk diam jadi bergerak, engkau berubah jadi dia. Gayanya itu gaya fisik dan juga gaya magnet, gaya tegas dan geser. Lupa gaya otot dan juga komunikasi. Itu semua hanya yang gaya. Sekarang dibuka bukunya, buku IPAS. Membawa semua. Halaman 36, silakan dibuka. Pernahkah kalian menggarap meja? Pernah. Oke. Gaya apa yang dibuat ketika kalian gaya gesek? Benar sekali, gaya gesek. Kemudian, pernahkah siapa di sini yang pernah tergelincir atau terpeleset? Saya. Terpeleset di mana? Di rumah. Oke. Di lemari. Kira-kira apa yang menyebabkan kalian terpeleset, anak-anak? Karena apa? Lantai yang licin. Oke. Setelah ini kita akan belajar mengenai gaya gesek. Diharapkan setelah pembelajaran ini kalian mampu mengidentifikasi permukaan benda yang dapat memperbesar dan memperkecil gaya gesek melalui percobaan sederhana. Oke. Dan adapun manfaat dari pembelajaran ini, kalian mampu mengetahui gaya gesek yang dapat diperbesar dan diperkecil melalui kehidupan sehari-hari atau benda yang kalian temui di sekitar kalian. Bisa dipahami? Bisa. Kita akan memirsa video yang ada di depan. Silakan diperhatikan ya, agar nanti kalian bisa melakukan percobaan ini. Baik? Bisa dipahami? Bisa. Kita semua. Oke? Nah, anak-anak, ternyata ketika kalian digerakkan di tanah berpasir, gerakan lainnya menjadi sulit dan tidak dapat bergerak dengan jauh. Sedangkan ketika kalian digerakkan di lantai keramik, kalian akan dengan mudah untuk bergerak dengan jauh. Hal ini karena berkaitan dengan gaya gesek antara kalian dengan permukaan tanah atau permukaan keramik. Tahukah kamu apa itu gaya gesek? Gaya gesek ini dapat terjadi ketika dua buah benda saling bersentuhan. Nah, jadi gaya gesek adalah gaya berlawanan arah dari satu benda ke benda lain yang dipengaruhi oleh permukaan benda. Semakin licin atau halus permukaan benda, maka semakin kecil gaya geseknya, sehingga benda mudah bergerak. Sebaliknya,
permukaan benda, maka semakin besar geseknya, sehingga benda sulit bergerak. Apa? Gaya yang terjadi ketika, ayo diperhatikan ibunya. Ketika dua benda saling bersentuhan. Misalkan, ibu misalkan. Ya, ini perhatikan ke depan ya. Ibu mendorong meja ini. Meja dan lantai saling bersentuhan. Inilah yang dinamakan gaya gesek. Bisa dipahami? Penggaris, oke, penggaris sama penggaris yang dilapisi dengan amplas. Amplas itu kasar ya permukaannya. Sedangkan penggaris ini permukaannya licin. Oke, ketika ini apa kok? Koin. Koin ini ibu lepaskan di kedua benda tersebut. Perhatikan ya. Ya. Lajunya cepat yang mana? Yang penggaris ya. Ada yang tahu alasannya? Oke, karena permukaannya licin atau halus, maka gaya geseknya itu diperkecil. Kalau di permukaan yang kasar ini, gaya geseknya semakin besar, sehingga benda yang dijatuhkan ini akan bergerak lambat. Dari sini paham? Ya, gesek dapat diperkecil atau diperbesar. Nah, memperkecil gaya gesek. Apa yang pertama? Memperhalus permukaan benda. Semakin halus atau semakin licin permukaan, maka semakin kecil gaya geseknya. Kedua, memasang apa? Memasang roda pada bagian bawah benda. Seperti halnya ini, anak-anak. Perhatikan ibu, punya apa ini? Mobil. Mobil itu dapat apa? Roda. Nah, ini salah satunya contoh untuk memperkecil gaya gesek. Terakhir yaitu memberi pelumas pada rantai sepeda. Masih ingat sepeda kalian? Pelumas itu oli, dikasih oli. Pembuatan alun pada ban kendaraan. Biasanya lapisan ban itu kasar. Ya. Untuk memperbesar gaya gesek. Memberi tekstur pada lantai kamar mandi. Biasanya kalau di kamar mandi itu menggunakan keramik yang bertekstur motif agar tidak licin, agar kalian saat mandi tidak jatuh. Dan full pada sepatu bola. Anak-anak memiliki sepatu olahraga? Untuk sepak bola itu? Di permukaannya kasar atau halus? Kasar, oke. Agar kalian tidak tergelincir saat menendang bola. Sampai di sini paham? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Setelah ini, ibu berikan latihan soal yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Paham? Nanti ibu jelaskan petunjuknya. Kerjakan ya. Untuk paket IPAS pada halaman 36 dan 38. 36 dan 37. Ini. Ya, setelah kalian baca, kemudian lakukan percobaan sederhana seperti pada buku paket tersebut. Dan amatilah percobaan tersebut, lalu tuliskan hasilnya pada lembar kerja ini. Paham?
jalannya cepat. Sekarang dicoba yang benda kotak. Gimana? Gak bisa jalan ya? Kalau di sini bisa tapi masih tetap jalan, tapi lambat. Kalau di sini tidak bisa berjalan ya. Nanti jangan lupa ditulis ya. Hasil pengamatannya di dulu ya. Ya, ini apa anak? Ya, tulis. Tidak ada lapisan. Ya, dan ini amplas. Sehingga permukaannya kan. Nah, ini permukaannya kita coba ayo sekarang coba. Di permukaan halus dulu. Bisa berjalan tapi pelan. Sampai di sini tidak bisa sama sekali berjalan ya. Nanti jangan lupa dituliskan di sini ya, hasilnya ya. Sedangkan yang persoalan kedua, benda bulat. Gimana hasilnya? Oke, mobil akan berjalan cepat di permukaan yang halus apa kasar? Halus. Oke. Kalau di sini di permukaan kasar? Gak mau beli kayak kak. Jalan namun lambat. Oke, jadi semakin halus atau licin permukaan, maka semakin kecil gaya geseknya. Semakin kecil, jadi benda ini semakin cepat jalannya. Kalau di sini semakin kasar permukaannya, maka gaya geseknya semakin besar, sehingga benda ini lambat jalannya. Paham? Benar. Gitu ya. Bisa jalan namun lambat. Ya. Kalau di sini ya. Mana? Tempat yang permukaan halus apa licin? Halus apa kasar? Oke. Jadi semakin halus atau licin permukaan, maka semakin kecil gaya-gayanya. Jadi benda kalau di sini itu jalannya cepat, gitu ya. Kalau di permukaan kasar, maka gaya gasanya akan semakin besar. Jadi lambat. Jadi ya, dari sini paham? Setelah ini kalian presentasikan ke depan. Bergantian sekarang kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain diperhatikan ya. Di Ciputra ada. Ya. Apa yang kamu Oke, lanjut.
mendorong meja seperti ini ya. Ya, bisa. Kita mendorong meja. Ini terjadi apa? Sentuhan antara meja dan lantai. Kita dorong permukaan benda maka semakin jadi biasanya geser. Maka benda yang bersalah akan semakin dekat. Kalau semakin kasar permukaan maka semakin